biar kalau fokus karena kita akan mempelajari menerima diri apa saja dan membangun konsep diri positif. Oke, boleh teman-teman berdiri. Seandainya ya ini tangan sebelah kiri berarti ibu maunya yang extrovert dan laki-laki itu introvert. Contohnya gini, seandainya ibu jangan ada yang ngomong. Nanti kalau misalnya ibu bilang tangan ibu kayak gini berarti extrovert harus teriak. Karena ini kan extrovert, ini banyak extrovert ya. Jadi kayak ada yang ini tangan apa? Kiri apa? Ini apa? Nanti kalau misalnya ini nanti lagi harus teriak. Kalau misalnya ibu begini nanti kalau misalnya ibu diem aja berarti jangan ada yang teriak. Itu fokusan kalian ya. Satu, dua, tiga. Apa jawabannya? Kiri. Kanan. Kamu mikir kanan kiri. 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 Kanan. Lagi. 1, 2, 3. 1. Sebelum kita memulai materi tersebut, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, di sini ibu akan menerangkan materi dengan menerima diri apa adanya membangun konsep diri positif. Sebelumnya di sini ada nggak sih yang diri kalian yang bisa menjadi ladang hobi? Kayak saya aku pendiam tapi aku punya hobi yang kayak usaha itu. Ada nggak di sini? Kalau ada tangannya boleh. Boleh apa? Boleh. Ada 3 di sini. Saya mau hobi. Ayo, nggak boleh malu. Sama kan cuma tangan, maju ke depan. Ayo, siapa yang berani? Anunya anak SMP kan berani. Dari sini dari sini ikut dari laki-laki ya perkenalkan diri kamu dari kelas mana dan kamu mencintai diri kamu itu karena apa? Ada orang yang baik. Nanti aku akan bagaimana kepada teman-teman apakah benar? Ayo. Silakan.
Panggilannya? Kamu enggak, kamu kan pasti kan punya hobi, dan hobi yang kamu sukai apa, dan kenapa bisa suka itu? Apa teman-teman mendengar? Main bola. Lalu Udah. benar. Benar. Bukan bukan biar semangatin. Aku yang menjadi kok. Terima kasih. Oke. Ini gue akan menjelaskan. Aku akan memilih deh tidak menggunakan karena kalian sepertinya aktif ya. Oke. Iya, sudah. Kamu deh. Di sini aja. Apa teman-teman dengarkan? Apa yang dari ini? Mandiri adalah mengenali dan mengakui potensi serta keterbatasan diri secara jujur. Bukan berarti setelah nanti menjadi dasar untuk berkembang. Mandiri sebagai fondasi konsep diri positif. Ada nggak kalian semua masuk ke dalam materi itu? Kenapa enggak? Berdiri, kenapa enggak? Yang menerima diri, mengenali dan mengakui potensi serta keterbatasan diri secara jujur. Iya atau tidak? Di hidup di diri kamu. Iya. Kenapa iya? Teman-teman kenapa? Ya boleh lari Terus yang kedua, bukan berarti pasrah, tapi menjadi dasar untuk berkembang. Iya atau benar? Iya atau tidak? Kenapa? Kamu kalau tiap kegiatan misalnya ekskul atau apa, kamu suka ngikut nggak? Kayak seandainya teman kamu ekskul nari, tapi kamu basket, kamu pengen ikut ke nari. Apa kamu kayak begitu atau pendirian kamu? Untuk ada pendirian? Terima kasih. Oke. Ini ada konsep diri positif. Dengarkan ya, nanti gue tulisnya. Yang pertama itu cara individu memandang dan mengevaluasi dirinya. Ciri-cirinya itu percaya diri. Siapa yang percaya diri? Wah. Semuanya. Paling sudah. Lalu mampu menerima kritik. Siapa yang dikritik suka marah? Lalu mampu optimis. Siapa yang optimis? Kita tuh yang tadi menjelaskan kita jadi kamu kalau dapat mengikuti laki-laki lalu mengenali kelebihan dan keterbatasan diri kalian bisa nggak mengenali diri kalian dan kamu menjadi diri kalian itu apa?
Misalnya dari diri kalian itu saya extrovert, saya introvert, benar-benar diam tapi di luar beda. Kan pasti ada yang seperti itu. Jadi kalian benar-benar harus mengenali diri kalian dari ujung kepala sampai ujung kaki. Harus benar-benar seperti ibu tujuan ibu mengajar. Dulu kita juga itu pengen menjadi guru dan alhamdulillah sekarang tercapai. Jadi kan itu jadi ibu bisa mengenali diri ibu sendiri dan ibu ingin membantu kalian untuk menjadi pintar, apalagi kalian anak-anak yang bakalan menjadi warisan. Oke, faktor pembentukan diri yang pertama itu ada keluarga dan pola asuh. Ada yang lingkungan sosial, pengalaman pribadi dan media sosial dan budaya. Ada yang menggunakan media sosial dengan cara tidak Oke, di sini ada dampak kedua tidak menerima diri. Nih, kalian kan pakai diri kalian sendiri. Jadi kalian harus mengetahui jati diri kalian. Gak boleh minder dan rendah hati. Jadi kalian kalau misalnya tadi ibu suruh maju ke depan, ada nggak mau kadang maju aja, ini menjadi pengalaman kalian. Jadikanlah pengalaman itu sebuah cerita. Dan cemas berlebihan, siapa yang suka cemas? Kalau misalnya hujan, siapa? Ayo, banget sih. Oke, yang ketiga, tidak yakin dengan potensi diri. Siapa yang tidak yakin dengan diri kalian? Siapa? Ayo. Nih, sulit menjalin hubungan sosial. Ayo yang suka pendiam, yang misalnya diajak ke temennya mau ke kantin, mereka kayaknya ayo kita ke kantin, dia malah diem nulis harusnya mengikuti ya. Kalau seandainya kalian masih SMP, jadi kalian harus banyak teman, karena kalau udah SMP kamu bakalan malu sama teman, karena SMP dan SMA itu banyak temannya. Lalu langkah membangun konsep diri positif. Yang pertama itu ada fokus pada kekuatan diri. Siapa yang mesti fokus? Laki-laki dosa. Saya tadi loh dari tadi. Lalu membuat afirmasi positif setiap hari. Kalian ada nggak sih jadwal kayak bikin jadwal sendiri? Misalnya hari Senin aku membaca buku, tapi ada jadwalnya. Terus main HP juga. Main HP kalian non-stop atau enggak? Belajar enggak? Kenapa main HP doang? Nanti kalau misalnya main HP matanya greng, belajar Oke, di sini ya hindari membanding diri dengan orang lain. Jadi seperti membanding-bandingkan. Nah, aku kayak ini tadi baru nggak bisa. Aku kayak dia aja bisa. Jadi kalian bekerja
keseimbangan ya, jangan kalian mau menjadikan yang kalian menjadi cantik-cantik, kalian mau di sini nggak tiap orang ada prosesnya masing-masing. Nggak boleh menghindar dari semua itu, karena kalau kalian menghindar kalian nggak bakalan bisa. Seandainya kamu pintar, kamu harus mengejar dia, kamu harus lebih pintar lagi. Kalau enggak kamu kemana sama dia dan kamu tahu konsep dia belajar di mana. Oke, ini terima kritik sebagai masukan. Kalian juga harus mampu untuk menerima yang ini. Tapi kamunya juga nggak boleh marah, karena itu kritikan yang bukan positif sama kalian. Bukan positif. Kalau misalnya kamu benar kamu ini, nah kalau gitu nggak usah didengar. Ini masuk kalau ada kamu ini gimana sih caranya, gimana sih? Itu kan otomatis kamu berarti ngasih tips kan? Tips kayak, oh iya aku belajar begini loh. Jadi kalian nggak boleh kulit ya, menanyakan. Lalu pada bawah. Oke, pertanyaannya nih nak. Nanti ibu suruh maju 2 orang. Ditunjuk ya. Ada ya. Yang dari tadi kamu yang nengok. Gak boleh bohong. Perkenalkan dirimu. Yang nomor 2. Iya. Gak boleh. Kan jadi diri kamu sendiri. Gak boleh dengar ibu. Kenapa namanya? Kenalkan nama saya Muhammad Rizky. Apa yang ingin kamu kembangkan dalam dirimu? Ayo. Belajar berlebihan. Teman-teman mendengarkan nggak? Wah. Yang benar apa? Coba jadi cowok itu. Mas. Ayo fokus ya. Yang nomor 2 itu apa yang ingin kamu kembangkan dalam dirimu? Teman-teman dengarkan. Belajar berlebihan. Nanti kalau dia nggak belajar, marahin ya. Kalian punya orang tahu. Situ tuh depan tuh. Lalu apa lagi? Ekskul? Berekskul. Udah harus ekskul. Apa? Tuh, salah bola lah. Aku ingin menjadi kapten. Apa? Nggak bisa. Belajar lagi. Pengen juara 1 nggak? Belajar lihat ya. Kok ditanya seperti itu? Ya kak. Ya, teman-teman mengingatkan kalau dia tidak belajar dengan benar, bilang kamu katanya mau belajar. Ya, teman-teman ya.
Perkenalkan, nama saya Dina Nurjahwa. Saya dari kelas 10. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Pertanyaan dari nomor 1. Apa hal yang paling kamu sukai dari dirimu? Gak boleh itu ya. Nanti ibu harus pilih salah satu ya untuk menjelaskan dari awal dan akhir. Dan pertanyaan dan jawaban teman-teman kalian catat. Saya menyukai hobi saya sebagai taekwondo. Bagaimana cara kamu menunjukkan menerima diri? Seandainya aku nggak mau jadi diri aku tuh misalnya miskin, aku capek sama ibu aku pengen jadi diri orang lain. Kamu pernah nggak ngalamin kayak aku nggak mau jadi diriku, aku mau jadi dia. Intinya enak kayak nggak punya masalah. Apakah benar teman-teman? Yang kedua, yang kemana? Apakah benar? Masih. Lalu, Ibu akan membacakan kesimpulan dari semua materi yang Ibu sampaikan. Kesimpulannya itu, kita bisa menjadi mandiri apa adanya adalah langkah untuk menjalani hidup dengan lebih tenang dan percaya diri. Itu berarti menyadari kelebihan dan kekurangan tanpa merasa minder atau sombong. Lalu konsep diri positif terbentuk ketika seseorang mampu mengenali keunikan dirinya, menghargai usahanya, dan memiliki tujuan hidup yang realistis serta bermakna. Faktor seperti keluarga, lingkungan, pengalaman, dan media sosial berpengaruh besar dalam pembentukan cara kita memandang diri kita sendiri. Lalu untuk membangun konsep diri yang sehat dan kuat, kita perlu fokus pada kekuatan pribadi, menghindari perbandingan dengan orang lain, menumbuhkan afirmasi positif, menerima kritik dan dengan bijak. Seseorang yang memiliki konsep diri positif akan lebih mudah beradaptasi, menjalani hubungan sosial yang sehat, serta menjalani kehidupan sehari-hari secara efektif dan penuh syukur.
Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih anak-anak. Sudah mampu menjawab dan berani untuk maju ke depan.